Ya, berikutnya kita akan coba memasukkan data dari titik-titik GPS atau titik-titik pengukuran GPS. Kalau kemarin kita sudah memasukkan data atau membuat tem dari peta-peta yang sudah ada, kemudian kita scan, kemudian kita digitasi. Nah, sekarang kita akan mencoba memasukkan data dari titik-titik pengukuran GPS. Katakanlah ini ada hasil pengukuran GPS dihasilkan seperti ini, data seperti ini. Kalau kita ngambil data di GPS lapangan kan hasilnya titiknya seperti ini. Misalnya titik nomor 1 koordinatnya 98 derajat 10 menit 54,16 detik. Kemudian ini kan bujur timur ya. Kemudian lintangnya 2 derajat 36 menit 19,76 detik. Ini lintang utara. Nah, khusus untuk lintang perlu kita perhatikan, kalau kita berada pada lintang utara tentu nilainya positif. Tapi mana tahu nanti lain kali ada pekerjaan atau ada kita berada melakukan pengukuran berada di sebelah selatan dari garis khatulistiwa atau di bawah garis khatulistiwa, berarti lintangnya kan lintang selatan. Itu nilainya harus kita buat negatif nantinya. Kalau untuk mengkonversi ke atau membuat tem atau mau kita tampilkan menjadi tem. Nah, langkah pertama setelah kita mendapatkan seperti ini, data seperti ini, kita harus rubah dulu. Ini kan derajat, menit, second ya kan? Nah, ini harus kita rubah menjadi decimal degree. Ini kan sering disebut DMS ya, derajat, menit, second. Nah, itu harus kita rubah menjadi decimal degree atau derajat desimal. Caranya adalah titik yang koordinat-koordinat yang kita dapatkan ini kita ketik ulang di dalam Excel. Jadi kita ketik ulang di dalam Excel, kita tampilkan seperti ini. Kita tampilkan 2 biar kita mudah untuk, jadi kita tampilkan 2 seperti ini supaya kita mudah untuk melakukan pengetikan. Jadi langkahnya sama, kita sama persis kita tulis. Katakanlah di sini kita tulis nomor ya. Kemudian di sini kita tuliskan X, sumbu X ya. Kemudian kita tuliskan ini satu persatu 98. Kemudian di sini 10. Jadi per ini 54, komanya ingat ya, komanya pakai titik ya, jangan pakai koma. 54,16. Namun terlebih dahulu tolong nanti kalau misalnya language setting dari apa namanya komputernya itu masih di Indonesia, itu kita konversi dulu ke dalam USA, English USA. Caranya kita masuk dari control panel ya, control panel, kemudian itu ada language setting kalau nggak salah. Nah, ini regional and language option. Ini kita double klik saja. Nah, kita pilih sini English United States. Ya. Oke, setelah itu klik OK. Itu cara merubah setting. Ya. Nah, kembali lagi ke sini. Ini juga sama, Y-nya kita ketikkan seperti itu. Y, kemudian kita masukkan 2, 36, kemudian 19,76. Komanya pakai titik, ingat ya, komanya pakai titik. Ini kita kasih 1. Nomor kita ganti aja menjadi ID langsung. Ini kita ganti ID aja nomornya. Ya. Terus kita ketikkan sampai dengan 19 titik yang kita punya. Jika sudah semua, jadi 19 titik ini sudah kita pindahkan ke dalam Excel seperti ini. Ya, selanjutnya kita akan rubah. Ini kan masih derajat, menit, detik. Ini akan kita jadikan jadi derajat desimal. Caranya adalah kita taruh tanda pakai tanda sama dengan ini. Ini awal dari
formula di Excel standar ya. Kemudian kita bawa ke sini. Kita ada di B, kolom B dan row 2. Ini kita ditambah dengan 10 yang menitnya. Menit kalau kita jadikan derajat berarti dibagi berapa? Dibagi 60. Kemudian ya ditambah lagi detiknya. Ini detiknya. Nah, detik kalau menjadi derajat dibagi berapa? 3600. Seperti ini. Maka ini hasilnya sudah decimal degree. Begitu juga dengan ini tadi X, ini Y. Nah, begitu juga dengan Y-nya. Y-nya juga sama. Kita lakukan seperti X-nya, tambah menitnya, tambah detiknya ya. Nah, ini juga sudah menjadi decimal degree. Nah, kenapa kita harus rubah menjadi decimal degree? Karena di dalam AddView yang bisa diterjemahkan adalah decimal degree. Jadi bukan derajat, menit, detik. Jadi harus dalam bentuk decimal degree. Makanya kita harus konversi dulu dari derajat, menit, detik menjadi decimal degree. Seperti ini. Nah, kemudian setelah satu paling atas saja seperti itu, kita select dua-duanya, kemudian kita copy. Ini kita kopikan ke bawah seperti ini. Jadi tinggal paste seperti ini. Ya. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan decimal degree semuanya. Nah, begitu ID-nya kita kopikan saja dari sebelahnya. Ya, kita kopikan. Nah, sudah. Kemudian ini kita pindahkan ke dalam halaman baru yang ini saja. Kita sini Ctrl C atau edit, copy sama aja. Kemudian setelah itu kita buat halaman baru, new halaman ya. Seperti ini. Nah, ingat ini pastenya kita buat paste spesial. Kemudian kita hanya ngambil nilainya saja. Jadi yang lain-lainnya tidak kita butuhkan, formula atau format atau apanya enggak kita butuhkan, tapi volume value-nya, nilainya. Kemudian kita oke. Nah, sudah pindah ke sini. Setelah pindah seperti ini, kemudian yang baru, halaman yang baru ini kita simpan. Kita simpan, save atau save as. Kita simpan di lokasi tempat kita belajar. Di belajar tadi. Nah, kemudian ini kita kasih nama koordinat GPS juga. Nah, ini yang penting. Tetapi save as type-nya, tipenya, tipe penyimpanannya kita pilih text delimited. Jadi ini tab text delimited ya. Kita pilih ini, kemudian kita save. Kalau ada seperti ini kita yes saja, ini kita oke, ini kita yes juga. Oke. Nah, sekarang kita sudah punya satu file baru dalam bentuk text delimited di koordinat. Nah, ini dia. Koordinat GPS. Oh, ini. Koordinat GPS tapi dalam bentuk text delimited ya. Nah, kemudian setelah kita udah punya udah kita pindahkan menjadi decimal degree, sudah kita simpan dalam text delimited. Kemudian selanjutnya kita akan tampilkan tabel yang barusan kita bikin di Excel tadi di dalam tabelnya AddView. Jadi kita pilih tabel yang ada di bawahnya button view ini. Kita add ya, kita akan masukkan yang baru. Nah, ini pilihannya list file of type-nya kita ganti text delimited. Nah, sehingga yang muncul koordinat GPS. Nah, tampil seperti ini. Bisa ditutup saja, nggak ada masalah, tutup. Tapi intinya dia sudah ada di sini. Yang penting ya, ada di sini. Nah, kemudian kita balik ke view lagi. Kita coba bikin view baru
seperti ini ya. Kemudian kita akan tampilkan hasil pengukuran dari GPS tersebut ke dalam view-nya add view ya. Seperti ini. Caranya adalah dengan view, klik view, kemudian add event temp. Beda ya. Kalau dia tabel, dia pakainya add event temp. Nah, seperti ini. Kita cari tabelnya. Karena tadi ada banyak tabel tuh yang udah ada di situ. Dicari yang tadi koordinat GPS. Nah, ingat, X file harus ada di X, Y file harus ada di Y. Kalau memang namanya adalah kebetulan tadi XY. Tapi kalau misalnya lintang sama bujur, ya tetap aja X-nya bujur, Y-nya lintang. Kemudian kalau udah benar seperti ini, kita tekan OK. Nah, dia tampil di sini tapi masih ekstensinya TXT, nggak masalah, kita tampilkan saja. Nah, inilah titik-titik koordinat yang tadi kita tulis di TXT atau di Excel tadi. Nah, kemudian ini masih dalam ini belum merupakan temp, jadi tidak bisa kita lakukan analisis atau mau ditambahkan macam-macam. Kalau tabelnya bisa ditambahkan, tetapi ini misalnya kita lihat tabelnya masih kelihatan, kita tambahkan tabelnya bisa, ya kan? Tapi ini tidak bisa kita lakukan, bisa lakukan editing dan macam lain sebagainya. Oleh karena itu ini harus kita convert dulu ke dalam, misalnya kita akan membuat buffer, ini belum bisa. Nah, kita harus convert dulu ke dalam temp. Nah, di sini kita ada convert to save file. Jadi ini tadi yang txt itu kita konversi menjadi temp. Maka kita klik di sini convert to save file. Kita kasih seperti yang kemarin. Nah, kemudian kita simpan. Kita katakanlah titik GPS konservasi misalnya ya. Oke, titik GPS konservasi. Kita oke. Nah, ada tampilan akan ditampilkan iya aja. Nah, ini sudah ada dua. Nah, kalau ini kita bisa banyak lakukan. Nah, ini sudah menjadi temp.